Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Ekspor dan Impor Indonesia, yang beranggotakan saya, Cindy Dwi-Atmawati dengan NIM 0255, Selafisi Fahari dengan NIM 0187, Nadila Mesya Putri dengan NIM 0168, Yusuf Maulana dengan NIM 0184, Ilham Dwi Syahputra dengan NIM 0186. Apa sih pengertian dari impor dan ekspor? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari impor dan ekspor. Ekspor yang pertama. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang asuransi dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu dari suatu negara ke negara lain secara legal. Yang kedua ada impor. Impor merupakan proses pengembalian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain, membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun negara penerima. Manfaat ekspor dan impor. Yang pertama, mengembangkan pasar produk. Kegiatan ekspor-impor bisa mendorong berbagai industri di seluruh dunia, sehingga bisa mendorong mereka untuk terus berinovasi. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Profit yang akan didapatkan kemungkinan akan jauh lebih besar ketika menjual produk ke luar negeri. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Melakukan ekspor-impor akan membuat jangkauan produk menjadi lebih luas lagi. Meningkatkan skala produksi. Profit yang akan didapatkan kemungkinan akan jauh lebih besar ketika menjual produk ke luar negeri. Menjalin kerjasama antar negara. Melakukan kegiatan ekspor dan impor sama saja sedang melakukan kerjasama dengan negara lain. Mengatasi kekurangan suatu negara. Kegiatan ekspor dan impor juga bisa menutupi kekurangan yang terjadi di suatu negara. Menghindari monopoli produk. Minimnya sumber daya target pada bisnis ekspor dan impor ternyata juga dapat meminimalisir monopoli. Prosedur ekspor-impor. 1. Surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. 2. Penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit opening process. 3. Penerbitan dokumen pengapalan dan pengiriman atau cargo shipment proses setelah eksportir menerima letter of credit dari advising bank. 4. Pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayar importir. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai impor dan ekspor migas dalam juta US dollar pada tahun 2011 hingga tahun 2020. Melihat data tingkat ekspor dan impor di Indonesia selama 10 tahun terakhir, dapat dianalisis pada minyak mentah. Data ekspor tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2011, berada pada angka 13.828,7 US dollar. Dan pada data impor minyak mentah, tingkat tertinggi terdapat pada tahun 2013, yaitu berada pada angka 13.585,8 US dollar. Pada hasil minyak, data ekspor tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2011, berada pada angka 4.776,8 US dollar. Dan pada data tingkat impor hasil minyak, tingkat tertinggi terdapat pada tahun 2012, yaitu berada pada angka 28.679,4 US dollar. Pada gas, data ekspor tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2011, berada pada angka 22.871,5 US dollar. Dan pada data impor gas, tingkat tertinggi terdapat pada tahun 2013, yaitu berada pada angka 3.113,0 US dollar.